Oke, hello Miss. Kembali lagi ya Hai. setelah sekitar 2 bulan kita nggak ketemu ya. Nggak sih, udah lama sih nggak ketemu ya. Iya. Online-nya udah lama ya. Di Miss-nya keluar sekitar Iya. bulan lalu lah ya. Jadi gimana kabar Miss? Baik-baik aja? Selama Masih cantik, masih semok. Miss, 2 bulan nggak ketemu kita, rindu nggak? Ya, bukan 2 bulan ya. Dari Maret kita nggak ketemu, so ya kangen banget lah, sumpah kangen banget. Jokes receh di kelas. Terus jangan Pajak ya. kangen kali ya Nah, juga. kita langsung aja mulai menggali-gali nih masa lalunya Miss Break. Aduh, masa lalu biar masa Ah, lalu. Miss. Itu kan biar jadi pengalaman kan Miss. Nah, lagi bijak saya. Oke, lanjut. Miss pertama kali masuk Snodia kayak kenapa Miss pilih Snodia? Awal masuknya gimana? Itu kan Oke, kalau dibilang kenapa saya pilih, saya nggak pilih sebenarnya ya. Namanya lulusan baru lulus ya, cari kerja itu pasti yang sesuai pengennya sih, sesuai dengan yang ijazah kita. Dan waktu itu ada almarhum ibu pendeta kami dengar di radio Headline, kemudian beliau ngasih saran untuk masukin lamaran. Nah, masukin lamaran itu Miss masih penakut, jadi Miss dibantu sama temannya Miss. Waktu itu Miss nganterin lamarannya pas SD pulangan, jadi udah tahu dong ramainya kayak apa SD lagi pulangan. Miss takut. Jadi kemudian teman Miss yang Miss ajak itu yang langsung ambil map di tangan saya, langsung dia sorongkan ke satpam. Kemudian ya udah dipanggil interview, dipanggil itu ada beberapa orang tes gitu. Udah akhirnya tes ketemu. masuk Suno ya, gak ada pilihan lain kayaknya ya. Iya, 2012. 2012, berarti sekitar berapa tahun nih Miss? Saya udah bisa ngitung soalnya. Oh, berarti dari anu ya Miss, dari almarhum ibu pendeta itu yang kasih Miss kalau ada lowongan di Snodia gitu ya. Berarti masih fresh Iya. graduate ya, graduate tuh. Lu punya mana Miss? Iya. Lain, saya dari UT Kertanegara. Universitas UT Kertanegara. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Pengalaman yang paling diingat ya di Snodia selama mengajar kurang lebih 9 tahun tadi ya di Snodia. Apa pengalaman yang paling diingat? Pengalaman paling diingat ya pasti yang pertama kali masuk ya. Itu muridnya besar-besar. Oh, gitu. Dan Sekarang kecil-kecil. iya, nggak, maksudnya umurnya tuh loh masih belum terlalu jauh. Jadi dan mereka keren-keren banget. Dan waktu itu pertama kali saya tes masuk itu kan mengajar kelas 12. Dan itu saya masih ingat angkatannya Sharon, tapi Sharon yang kakaknya Jenny Samantha. Dan itu wow, pinter-pinter banget. Jadi fresh graduate tiba-tiba ngadepin anak-anak pinter tuh kayak deg-degannya. Ya, Sharon Gunawan kalau nggak salah angkatannya beliau. Oh, dulu murid semua masih sedikit ya Miss? Masih awal-awal tuh ya? Masih nggak Kalau sebanyak bilang sekarang sedikit kan? sih enggak kok, banyak kok, sudah 6 atau 6 kelas rasanya waktu itu 2012. Berarti sudah 2 kelas ya? Iya. Itu kelas yang paling memorable deh Miss selama 9 tahun mengajar kan? Ada sekitar 9 kali angkatan berarti ya Miss ajar. Dan 9 angkatan ada nggak kelas yang paling diingat gitu? Memorable? Kalau dibilang kelas paling diingat, tiap tahun itu selalu ada yang menarik gitu loh, selalu ada yang unik. Jadi kalau dibilang yang paling diingat apa ya, tiap tahunnya tuh ada yang paling diingat karena masing-masing angkatan kan punya spesialnya sendiri. Oh, unikannya sendiri gitu ya? Iya. Tapi satu ada nggak bisa? Makin bandel makin diingat itu. Ada nggak bisa? Paling satu aja, paling. Sepertinya waktu itu angkatannya, saya nggak ingat angkatan 2015 atau 2014. Angkatannya ada Erlina, kemudian Aldi Vincent, bukan Aldi Vincent, iya Erlina, kemudian
Frandi, angkatan yang itu, karena kalau nggak salah 2015 kan. Mereka itu IPA IPS, itu semuanya kalau sekali ikut lomba itu dua kelas itu sekaligus. Jadi kayak wow, sekali keluar itu kayak satu seluruh dia pada ikut lomba semua. Dan itu kalau lombanya kan bareng bahasa Indonesia, ada matematikanya, itu jadi kayak wow, yang mana ini gitu. Iya, Evandi ini juga. Oh, Evandi, berarti Jadi kayak angkatannya Elvin tuh ya, Miss? Ya, yang karatenya juga keren banget itu. Itu sekali lomba pokoknya semua kelas ikut, jadi kayak wow. Iya, pasti itu ya. Iya. Dan bandel juga gitu loh. Oh, bandel gak, Miss? Kira kalau pindah-pindah itu misalnya gak bandel kan? Bandelnya bandel yang bukan bandel yang kurang ajar gitu ya, bukan. Bandel yang seru gitu. Fun gitu ya? Iya, they know how to have fun gitu. Dan selanjutnya, Miss, ini semua sih udah saya sih dengan betul ini. Ada pertemanan dengan guru lain di Sinodia, itu kayak apa sih, Miss? Iya. Ya. Kalau dibilang selalu mulus nggak mungkin ya, namanya pertemanan pasti ada kayak break sebentar gitu, that's okay. Tapi kita tahu sendiri kan, capsek kita santai, asik gitu. Teman-teman kita juga, Pak Ajun kan gaul banget gitu ya. So dari pimpinan yang santai, yang seperti itu, yang tapi juga taat sama peraturan, so ya bisa dirasakan kalau dengan sesama guru juga hubungannya aman. Kalaupun ada perbedaan pendapat itu karena ngadepin anak murid sih, berbeda pendapat untuk bagaimana menghadapi anak murid itu aja. Kalau yang lain fine, kalian tahu sendiri kan. Habis itu, Miss, kan Miss pertama kali masuk itu 2012 berarti kan? First impression ketemu guru-guru semua itu kayak apa? Sombong kah atau gimana? Kebetulan pas saya masuk itu saya belum ketemu sama Miss Devi. Kalau nggak salah saat itu mamanya Miss Devi baru meninggal. Jadi suasana masih gloomy gitu, masih agak sepi gitu, karena masih ada kayak suasana berdukanya gitu. Jadi kayak, aduh, jangan-jangan saya nanti dianaktirikan gitu. Karena ternyata saya nggak tahu kalau ternyata ada duka cita ternyata saat itu. Miss masuknya. Jadi kayak masih agak takut gitu sama guru-guru senior. Masih baru gitu kan, terus tiba-tiba. Ya. Saya nggak tahu kalau ternyata guru-guru barunya juga banyak. Ada guru baru juga siapa, Miss? Waktu itu ternyata Miss Mary juga baru 15 hari bekerja. Terus Bu Siska, Bu Esther, Bu Apolonia. Iya, ternyata mereka semua juga baru mau masuknya, misalnya kan masuknya Oktober, mereka tuh ternyata masuknya di Juni-Juli gitu. Jadi ternyata ada yang baru juga, saya baru tahu. Ya, Bu Siska tuh udah lama loh. Ternyata kurang lebih sama Miss ya anunya ya. Tahun ngajarnya ya. Iya, kalau nggak salah 1 tahun. 1 tahun yang sama dengan saya, satu angkatan lah ini. Jauh loh Miss bedanya. Kan jangan deh nanti ngomongin umur saya ditapok, Miss. Habis itu lanjutnya, Miss. Ini semestinya nggak usah percayakan sih. Semua anak semua kayaknya tahu deh. Guru paling dekat siapa, Miss? Kalian sudah tahu sendiri trio saya. Kalau dibilang dekat, kalau dekat profesionalnya saya lebih dekat sama Miss Devi ya, karena saya harus banyak konsultasi juga tentang cara mengajar, pelajaran sama Miss Devi. Tapi kalau untuk hangout, saya ya itu tadi kan sama Miss Mary, kalau dulu sama Bu Christina, kami bertiga, sekarang sama Bu Tior. Bu Tior, Kalau sama guru senior lain tetap semuanya akrab lah. Ya? Oh, tapi tidak seakrab yang dua ini ya gitu ya. Ya, karena itu tadi kan nggak mungkin dong saya ngajak hangout Bu Relita gitu, nanti Bu Relita dicariin sama suaminya. Jadi yang bisa hangout bareng ya Miss Mary. Sedekat sama Bu Mary itu, sama Bu Tio. Ceritain. Ya, karena sering ini aja hangout bareng. Kalau sama guru-guru yang kayak Bu Lorin, ya kan agak sulit ngajak hangoutnya. Ya. Beda sih bukannya. Beda juga bahan pembicaraannya ya.
Dia ngomong kayak anak Miss belum. Oh, gitu ya. Oke. Anak saya juga banyak kok kemarin kan. 28, 24, 25. Oke. Lanjut ke pertanyaannya agak serius juga sih, tapi unek-unek di Snowdia, Miss. Ada nggak unek-unek sama mengajar di Snowdia? Lebih kalau selama pandemi ya kalau selama pandemi sih jaringan internet itu bikin emosi banget. Terus kayak siswa yang nggak mau berusaha duluan, cara uploadnya gimana, come on, kan juga tua, guru-guru lain juga tua, berusaha kok cari tahu gimana cara upload dengan cara lihat tutorial YouTube dan segala macam gitu kan. Masa yang anak-anak muda harus nanya cara uploadnya gimana sih? Kalau selama pandemi sih itu. Pandemi itu ya. Habis itu ada nggak sih yang hal yang belum bisa disampaikan lah ke murid-murid sekarang ini kan tiba-tiba Miss keluar kan kayak bukan tiba-tiba juga sih. Tiba-tiba malu mau pamitan. Ya kemarin itu sebenarnya saya bukan buru-buru, cuma saya malu gitu mau pamitan per kelas, kayaknya kok kayak drama banget sih gitu, nah Miss jadi agak khawatir. Ya untuk semua kelas yang sudah saya ajar, terima kasih sudah memberikan memori yang baik. Terima kasih sudah mengajar saya juga bagaimana bisa berpresentasi dengan anak-anak muda zaman sekarang. Dan terima kasih sudah menerima jokes-jokes yang garing. Maafkan Ismu ini. Dan ya tetap belajar pun, perhatikan jangan gampang menyerah, apalagi dengan masa pandemi saat ini harus lebih mandiri lagi. Ini pertanyaan belum ini pertanyaan terakhir nih di sesi yang ini. Pertanyaan terakhir, setelah dari Suno nih Miss, keluar dari Suno, rencananya mau ngapain? Rencananya Miss sudah ada ya planning ke depannya lah. Sekarang di mana dan gitu. Ya setelah dari Suno saya belajar banyak tentang manajemen, tentang mengajar, karena saya memang dibentuk untuk menjadi guru profesional di Snowdia dengan sistem manajemen yang ada, dengan rekan-rekan untuk bangun skill mengajar. Jadi ya setelah ini saya berharap apa yang sudah saya dapetin bisa saya apply di tempat kerja saya yang baru, dan semoga ilmu saya yang peroleh di Suno itu benar-benar sangat membantu nanti di tempat kerja saya yang baru. Sekarang di Brown ya Miss? Oh udah sampai di Brown berarti itu ya? Kosan baru tadi ya? Sudah, ini baru. Nah, ini baru beres-beres rumah. Oh. Sorry ganggu waktunya nih ya Miss. Ya. Enggak, lagi nganggur juga kok. Belum siapin apa-apa. Kita santai dulu ya. Nah oke, kita masuk ke sesi 2 ya Miss. Ini mirip kayak this or that. Enggak sih, beda sih. Ini pernah atau enggak? Oke, kita pertanyaan pertama Miss. Pernah nggak ada makanan yang dulu favorit tapi sekarang jadi kayak enak gitu makannya? Ada. Apa itu? Kayak dulu kan saya dari kecil saya paling suka goreng yang dipakai tepung. Tapi semakin dewasa karena hari-hari yang ditemukan makanan instan cuma ayam goreng tepung, jadi kayak sekarang kayak enak sudah. Bosan gitu ya, enak ya. Apalagi di kantin cuma itu aja kayak. Betul sekali. Mister nggak masak ngantin kantin kita ya? Kok tahu? Oke Miss. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan sangat klise. Pernah nggak ngalamin barang saat perlu hilang tapi pas nggak perlu muncul dia? Sering banget itu. Atau pengalaman yang paling diingat gitu? Kacamata sih. Kacamata jangan, karena saya kan cepat gampang merah mata. Mata saya gampang merah. Jadi saya lupa naruh di mana.
Dan Mata tuh ternyata sering hilang kacamatanya, kayaknya. iya, ternyata kacamatanya ada di jok motor doang. Di situ. Wow. Kita sudah bongkar ke rumah ya. Iya, udah keliling-keliling ngomel-ngomel ternyata nggak ketemu. Pas bongkar motor lagi ternyata Jok motor cuma di aja ya. jok motor. Oke, lanjut Miss. Ini pertanyaan ketiga. Ya. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi lah ya. Extension. Mhm. Ada pernah nggak Miss pas ngajar ngeblank? Dia kayak tiba-tiba ngajar apa ya, kayak blank tiba-tiba. Iya, tentu saja pernah dan sering malahan. Terutama kalau saya sedang mengajar, kemudian ada siswa bertanya. Nah, saya tadi lupa, saya tadi lagi ngomong apa, mau diterusin ke bagian apa, terus jawaban anak yang bertanya tadi apa. Main gitu ya. Ngeblanknya udah sampai sejauh Gimana itu. Miss cara sendiri? Ya seperti yang sering kalian dengar. Saya tadi ngomong apa? Terus, kamu tadi bertanya apa? Oh. Pasti balik lagi ke situ. Itu sebenarnya lagi recall memori. Lagi manggil memori saya. Kembali ya, apa tadi ya? Ya. Oke Miss, pertanyaan selanjutnya. Ini semester sudah sih. Pernah nggak bosan sama makanan kantin? Sampai betul-betul bosan betul. Kayak nggak ada makanan lain gitu. Tentu saja, karena saya hanya bisa bertemu ikan, ayam, sama nasi. Nah, 3 macam itu. iya. Kalau kalian murid-murid aja bosan, kami juga bosan. Oh. Oke, kita udah sampai ke akhir sesi kita. Sebelumnya saya mau sampaikan terima kasih loh Miss udah mau bergabung di sini dan juga mau menyediakan waktunya walaupun dengan kesibukannya masih harus susun barang dan sebagainya, baru sampai nih kan Miss tadi. Dan juga terima kasih buat dibilang jasa lah ya selama mengajar Snodi 9 tahun dan kasih ilmu yang begitu banyak, pengalaman yang begitu berarti buat kami. Dan mungkin kata-kata terakhir lah ya untuk kami di sini. Saya masih pengen hidup. Ya, untuk semuanya, untuk seluruh keluarga besar SMA Kristen Surabaya, terima kasih telah menerima saya. Terima kasih untuk pengalaman yang luar biasa bersama dengan karakter guru dan juga Pak Yunidi. Kemudian untuk anak-anak yang sudah saya ajar dari tahun 2012 dan tahun 2020. Terima kasih juga telah mau bersama saya, dan terima kasih untuk yang sudah membantu saya, sangat banyak sekali di dalam manajemen kelas, untuk para pengurus kelas maupun anak-anak yang senantiasa yang membantu saya. Terima kasih banyak semuanya, dan terima kasih banyak semua pengalaman yang sudah diberikan di masa pengabdian saya di sini ya. Tuhan berkati semuanya. Thank you Miss. Kamsahamnida. Yep. Stay safe terus Miss di sana. Bye.